Kami, keluarga Yusak Trioso, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Keluarga Sugiarto mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Keluarga Gasong mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Saya mewakili keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Kami, Guru, Sekolah, Minggu, GKI, Buaran mengucapkan Selamat Natal, dan Tahun Baru, tetap sehat. tetap semangat. Tuhan Menyertai kita semua. Majelis Jemaat GKI Buaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan menyertai kita senantiasa. Tahun ini Natal kembali kita rayakan di tengah pandemi. Sekalipun kesuraman masih membayangi kehidupan kita, namun kelahiran Kristus selalu membawa harapan dan membawa sukacita dalam kehidupan manusia. Yesus lahir untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Selamat Natal. selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Tahun Baru 2022. Tuhan menyertai kita senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian awal tahun pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Dede Surya Mulyana. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Kelas katekisasi GKI Buaran akan dimulai pada bulan Februari 2022 setiap hari Kamis pukul 19 WIB. Untuk syarat dan tata cara pendaftaran dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, selamat Tahun Baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, hingga kita tiba di hari pertama di tahun yang baru, seperti fajar yang mengusir gelap.
Demikianlah Allah mengobarkan jiwa kita dengan sukacita pengharapan. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dan segenap ciptaannya. Puji Halik yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara, di manakah kita dapat menjumpai Tuhan? Mungkin jawaban kita beragam. Ada yang menemukan Tuhan di ruang cuci, dalam saat teduh pagi, atau dalam kesibukan setiap hari. Kita menjumpai Tuhan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Namun, pernahkah kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang dianggap hina dan rendah? Sebab demikian juga Allah telah menghiraukan dan menghitung kita dalam kerajaan-Nya, meskipun kita tidak pantas memperolehnya, bukan? Bukti cintanya mewujudkan dalam diri bayi Yesus yang menjadi juru selamat manusia, melayani dan berkorban bagi kita. Maka, marilah kita membuka tahun yang baru ini dengan menghayati pesan dan kehendak Allah lewat tema Yesus, Allah yang menghiraukan. Yesus lahir di
Kadangkala kita abai atau berpura-pura dalam hati. Kasih kita pada sesama cenderung tidak tulus dan penuh perhitungan. Padahal Tuhan ingin kita justru menemukan Dia di dalam diri sesama. Dalam diri sesama yang dianggap berbeda, hina dan rendah, dicibir dan disisihkan. Mari berdoalah dan memohon pengampunan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Kau menghiraukan kami, orang yang berdosa ini. Engkau menerima kami meskipun kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu. Namun sebaliknya, kami kerap memperlakukan mereka yang kami anggap tidak masuk hitungan dengan tidak adil. Kami mengecewakan, melukai, atau justru mengabaikan mereka yang kami anggap tidak setara dengan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajari kami untuk menurut teladan-Mu, melihat kelemahan, kekurangan, dan kehinaan justru menjadi cara untuk berjumpa lebih intim lagi denganmu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan menyambut setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya. Kolose 1 ayat 13 ayat 14 menyatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Berfirman, haleluya, pada
Saudara-saudara jemaat GKI Buaran di rumah masing-masing dan di gereja, kita memasuki hari yang pertama ini dengan dibekali firman Tuhan. Dan sebelum itu kita berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan boleh memasuki hari pertama di dalam tahun 2022. Kami berterima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyediakan firman untuk boleh kami baca dan dengarkan. Biarlah kiranya dengan firman Tuhan, jemaat dan setiap kami yang berpartisipasi dalam ibadah ini boleh betul-betul mengalami firman Tuhan yang hidup itu, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar.
Bacaan kedua menurut Kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan yang selanjutnya diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sekian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan 1 Januari, hari penting dalam tahun baru. Kenapa? Semua gereja, orang-orang Kristen merayakan tahun baru. Seberapa penting? Mungkin kita perlu tahu sedikit tentang tahun baru ini dikaitkan dengan Natal. Natal kita rayakan 25 Desember yang lalu. Tuhan Yesus lahir dalam keluarga Yahudi. Jadi pasti orang tuanya juga taat pada agama Yahudi. Pada waktu dia lahir, belum ada nama yang diberikan. Tidak ada acara apa-apa. Karena pemberian nama itu terjadi pada hari ke-8. Dan khusus bayi laki-laki sekaligus menjalani sunat. Bayi Yesus itu betul-betul diberi nama oleh keluarga, oleh orang tua pada hari itu. Supaya kita tidak bertanya-tanya tentang 8 hari. Sebab hitungan hari kita dengan mereka mungkin sedikit berbeda. Kalau 8 hari itu mulai 25 dihitung. 26, 27 dan seterusnya sampai dengan tanggal 1 itu 8 hari. Nah, hari tanggal 1 itu penting buat orang Yahudi. Karena Yesus disunat sekaligus diberi nama. Nah, sekarang kita merayakan hari itu bukan hari sunat atau hari pemberian nama. Tetapi kita merayakannya sebagai tahun baru. Dan pada kebanyakan orang, kalau tahun baru itu kemudian membuat resolusi. Berjanji untuk lebih baik ke depan. Entah lebih rajin, entah lebih berusaha, tetapi berusaha sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. Nah, apa yang sebetulnya kita mau capai dengan peringatan 1 Januari pada hari ini? Sesuai dengan bacaan kita, maka kita mau merespon perbuatan Allah. Konon Allah menghiraukan manusia melalui kelahiran dan pemberian nama Yesus. Yang kedua, agar kita bersikap rendah hati dan menghiraukan sesama yang membutuhkan bantuan. Saya tidak tahu seberapa jauh saudara-saudara mempunyai kepedulian, menghiraukan sesama. Tuhan Allah begitu memperhatikan umat manusia. Dia datang ke dalam dunia ini dalam diri seorang bayi yang lahir dari Maria, yang disunat pada hari ke-8, diberi nama Yesus atau Yesua, yang artinya juru selamat. Juru selamat untuk dunia ini. Kepedulian apa? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 30 dan 31 dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi kalau Yesus mau lahir ke dalam dunia ini, itu adalah kepedulian Allah. Allah menghiraukan dunia ini yang bisa binasa kalau tidak diselamatkan. Kepedulian Allah menyediakan keselamatan yang daripadanya itu bagi segala bangsa. Dan kelahiran Tuhan Yesus yang disunat pada hari ke-8 sekaligus diberi nama Yesus. Manusia tidak mungkin selamat kalau dengan usaha dirinya sendiri.
Yesus datang untuk memberikan pertolongan kepada umat manusia. Itulah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalau Allah menghiraukan manusia, itu menyangkut kepercayaan, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita juga mau peduli dan menghiraukan sesama kita yang membutuhkan bantuan? Dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 tentang penghakiman terakhir. Banyak orang menerima Yesus Kristus selaku Tuhannya karena punya pengalaman pribadi dengan Dia. Saudara-saudara juga di sini barangkali seperti itu. Pengalaman pribadi, entah karena membaca firman-Nya dan menyentuh hati. Entah karena dari sebuah mimpi, entah karena pengalaman sakit sembuh, dan ada banyak pengalaman yang berbicara dan menyentuh hati. Ada juga yang mendengar suara Tuhan menegur, menghibur secara pribadi. Nah, apa yang mau dikatakan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan? Baru-baru ini ada seorang yang sakit meninggal dunia beberapa kali dalam beberapa hari. Tetapi 3 kali dia dibangkitkan. Dan setelah itu dia betul-betul sehat. Tidak ada yang tahu kenapa seperti itu. Tapi sejak itu dia punya semangat untuk memberikan kesaksian pertemuannya dengan Tuhan. Pengalaman itu sungguh terjadi. Dan Tuhan nyata berkarya. Orang lain bisa percaya, bisa juga tidak. Namun bukan masalah. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sebuah pengalaman yang sangat pribadi. Mungkin orang lain memang tidak pernah mengalaminya dan itu tidak biasa. Meskipun demikian, pengalaman itu nyata bagi yang bersangkutan. Pengalaman sehari-hari seringkali tidak biasa dan tidak disadari sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Baru kemudian pada suatu ketika yang bersangkutan atau mungkin kita bertanya, mengakui betapa istimewanya Tuhan Allah menyatakan dirinya. Pada perikop yang kita baca tadi, Yesus berbicara tentang akhir zaman dan dalam pengajarannya ia menekankan pentingnya kepedulian. Terutama peduli pada sesama. Orang-orang yang memiliki kelebihan, kekayaan, atau sesuatu hal yang lain tidak sulit untuk peduli kepada orang lain. Tapi bagaimana bisa peduli jika ia sendiri pun hidupnya sangat memprihatinkan? Ya, peduli terhadap mereka yang telanjang, yang sakit, yang dalam penjara, yang haus. Jika diteruskan ada begitu banyak orang yang membutuhkan kepedulian. Raja dalam perumpamaan tentang penghakiman itu akhirnya berbicara kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam kelompok domba. Mereka bingung ketika Tuhan Yesus berkata tentang kepedulian. Mereka merasa belum berbuat apa-apa, tidak berbuat apapun untuk Yesus. Sehingga mereka bertanya-tanya, kapan itu terjadi? Sehingga raja itu menyebutnya sebagai domba, yaitu manusia yang menaruh perhatian, kepedulian, menghiraukan orang lain. Tak diduga Yesus menjelaskan siapa yang dimaksud dengan domba dan siapa itu kambing. Bagaimana mungkin mereka disebut sebagai domba? Katanya mereka adalah orang-orang yang memperhatikan orang lain,
peduli kepada orang lain. Apa yang dikatakan dalam perumpamaan itu? Kamu peduli ketika ada yang telanjang, sakit, yang terpenjara, dan yang haus. Mereka berkata, tapi kita tidak pernah melayani Yesus itu. Tidak pernah melayani raja itu. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian juga jika orang tidak peduli pada sesamanya, sesungguhnya orang itu juga tidak peduli kepada Yesus. Yesus menjelaskan, ia hadir dan menghadirkan dirinya di antara sesama. Matius 25 ayat 45 mengatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kebanyakan orang suka mencari dan dekat serta berbuat sesuatu untuk orang-orang terhormat. Orang-orang yang demikian menghiraukan sesama yang punya posisi. Itu biasa. Tapi bagaimana jika orang itu cuma orang biasa dan bahkan sama sekali tidak dapat diharapkan apapun darinya? Apakah saudara dan saya juga seperti kebanyakan orang memberikan perhatian pada si kaya, orang yang terkenal, atau kepada yang susah? Adakah kita peduli pada saudara kita yang hina? Jika selama ini belum kita lakukan, mulai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghiraukan sesama kita. Jangan tunggu kaya, apalagi berlimpah harta. Walaupun milik kita sangat terbatas, masih punya banyak kebutuhan, namun kita dapat berbuat sesuatu kepada mereka yang jauh lebih susah dan butuh bantuan, bukan? Dalam persekutuan gereja kita, GKI Buaran pun banyak orang butuh bantuan dan kepedulian. Segeralah melatih diri kita, melayani dan menghiraukan mereka yang dianggap hina, karena di sanalah Yesus menghadirkan diri dalam diri orang lemah dan tak berdaya. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang pernah saya baca mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, dan ini sangat berkesan di hati saya. Konon ada seorang laki-laki sangat sederhana berjalan mampir di depan sebuah rumah. Kebetulan seorang ibu dengan pakaian yang rapi sedang melihat-lihat ke sekitar tetangga. Dia tidak terlalu memperhatikan laki-laki itu. Tapi laki-laki itu berusaha mengajak bicara si ibu. Cuma sebentar. Tapi si ibu seperti orang yang tergesa-gesa dan menunjuk ke arah rumah yang lain. Laki-laki itu dengan perlahan tengok kanan kiri, melanjutkan perjalanannya. Beberapa rumah setelah itu, laki-laki tadi berhenti lagi di tepi jalan. Kali ini dia bertanya kepada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian olahraga. Antara peduli dan tidak, si bapak hanya mengangkat bahu. Mereka bercakap-cakap sebentar. Akhirnya laki-laki itu pun melanjutkan perjalanan yang tak jelas mau kemana. Yang berikut, laki-laki itu melihat seorang ibu sedang menyapu halaman rumahnya. Laki-laki itu kelihatan antara mau bertanya tapi juga ragu-ragu.
Sebelum terucap apapun dari mulutnya, si ibu yang kelihatan sedang sibuk membersihkan halaman rumahnya itu malah bertanya, "Ada apa, Pak? Apa yang dapat saya bantu?" Mereka bercakap-cakap sebentar. Kemudian si ibu keluar dari halaman rumah ke tepi jalan. Ia menengok ke arah datangnya laki-laki itu dan memberi tanda dengan tangannya, "Kembali ke arah Bapak tadi datang. Lurus saja." Selanjutnya Bapak menghadap ke kiri. Dan bla 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 bla. Ibu ini memberikan petunjuk. Wajah laki-laki ini kelihatan ceria. Ia segera berjalan balik ke arah yang ditunjuk oleh si ibu tersebut dengan langkah lebih mantap. Ibu tetangga yang tadi diajak bicara laki-laki itu dengan sedikit berteriak, bertanya pada ibu yang terakhir, "Ada apa, Bu? Siapa dia?" Dengan suara tenang si ibu menjawab, "Oh, dia mencari rumah parah, Man." "Siapa dia?" Ibu itu menjawab, "Oh, dia, Yesus." Tiba-tiba saja si ibu yang pertama itu terperangah. "Yesus? Aduh, jika saya tahu dia itu Yesus, pasti saya akan jawab dengan baik dan menunjukkan rumah yang ditanya laki-laki itu." Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kenapa harus tahu lebih dulu baru akan menjawab jika yang bertanya itu Yesus? Padahal mungkin Yesus tidak memperkenalkan diri lebih dulu ketika dia bertanya. Di tengah-tengah kehidupan yang banyak masalah ini, ada orang-orang terhormat, ada orang-orang yang sangat sederhana. Apakah saudara-saudara dan saya menjadi orang-orang yang peduli terhadap sekitar kita? Pada mereka yang berbeban berat, tetangga kita dan mereka yang butuh bantuan. Apakah kita dapat mempertanggungjawabkan sikap hidup kita selaku orang beriman? Selamat tahun baru 2022, saudara-saudaraku. Mengawali tahun ini, marilah kita ingat dan berkomitmen siap menyatakan dan sungguh-sungguh peduli menghiraukan sesama kita. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi.
sehingga aku pun puas lelas. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita sehati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur di awal tahun ini kami diingatkan supaya boleh menjadi orang beriman yang menghiraukan sesama kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup ke depan kami boleh membawa Kristus dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Tuhan di dalam surga, ketika kami memasuki tahun yang baru ini, ada saudara-saudara kami yang masih memikul beban berat oleh karena ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang susah, ada keluarga yang butuh perhatian, dan selama ini mereka berjuang sendiri. Tuhan, pakailah kami, inilah kami, jadikan kami alat Tuhan yang menjadi berkat buat sesama. Kami berdoa secara khusus untuk GKI Buaran, untuk majelis jemaat, para penatua dengan keluarga, para pendeta dengan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, anggota jemaat Buaran, para simpatisan, supaya betul-betul boleh mengawali tahun ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara hidup kami. Ke depan masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri menolong kami melalui masa pandemi dengan harapan orang-orang yang terdampak COVID-19 terus berkurang. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk masyarakat secara umum, supaya boleh dengan tertib terus memperhatikan protokol kesehatan. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang peliharakan. Biarlah setiap kami boleh bersama-sama menopang pimpinan negara kami, orang-orang di sekitar kami, untuk memelihara kesatuan dan persatuan NKRI. Bapa di dalam surga,
Kami mau menyerahkan diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa kami. Kami akan bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami dalam bentuk pujian. Mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara dapat menyampaikan persembahan dengan cara yang pertama, mengumpulkannya dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Yang kedua, mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar. Yang ketiga, memindai QR Code pada layar dengan menggunakan aplikasi dompet digital atau fasilitas mobile banking saudara. Pancarkan
Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bergembira atas anugerah-Mu yang telah mengantar kami memasuki tahun 2022. Berkat-berkat-Mu tak pernah putus. Engkau selalu menghiraukan seruan kami, sehingga kami tak dikuasai oleh kekhawatiran tentang kebutuhan hidup kami. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar, sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepadamu di tengah ragam rasa hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru ini. Biarlah halaman pertama buku sejarah kehidupan kita di tahun ini terisi dengan penghayatan akan Allah yang menghiraukan, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk menghiraukan dan menerima sesama kita, siapapun mereka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kembalilah ke dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan.
anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesama. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus menguatkan kamu melakukan tugas perutusanmu itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kebaktian tahun baru sudah selesai. Saudara dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Majelis Jemaat GKI Buaran mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita di tahun yang baru ini.